Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada lemes ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bermunajat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi hayyi lana min amrina rasyada waj'al ma'unatakal husna lana madada. Ya Rabbi bil Mustafa balligh waghfir lana ya wasi'al karami wa la takilna ila tadbiri anfusina fan nafsu ta'jizu an islahi ma fasada. Ya Rabbi bil balligh maqasidana Antal alim wa qad wajjahtu ya amali ila rajaika wajhan sa'ilan wa yada. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha walir raja'i thawabun anta ta'lamuhu waj'al thawabi dawama sitri li abada. Ya Rabbi bil balligh maqasidana Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustad, para alim ulama, wabil khusus Ustadz Shodikin, dan juga bapak-bapak ibu yang lain, mudah-mudahan detik demi detik kita duduk di sini dicatat oleh Allah sebagai orang yang sedang menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita niatkan bahwa duduk kita di sini adalah sedang iktikaf. Nawaitul iktikaf, saya niat iktikaf di masjid ini sunnatan lillahi ta'ala, sehingga detik demi detik kita mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama adalah pahala iktikaf, pahala yang kedua adalah pahala menuntut ilmu, insya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini kajian kitab Al-Hikam berat.
berat. Emang karena itu kata-kata mutiara memang berat. Namun demikian yang paling penting kita ngaji, insya. Yang penting kita menuntut ilmu. Jangan dilihat siapa yang bicara. Yang penting yang dibicarakan adalah untuk meningkatkan iman dan takwa kita, insya Allah. Sehingga kita dari detik demi detik, dari hari demi hari makin meningkatkan takwa kita kepada Allah, sehingga kita nanti kelak husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Karena kajian kita balikam itu berat, maka kita adalah topiknya maudhu'i, topik-topik tertentu. Namun demikian saya ingin tetap membangun akhlak. Bu'itsu liutammima makarimal akhlak, sebagaimana Rasul bersabda bahwa aku diutus yang utamanya adalah untuk membangun akhlak. Mudah-mudahan akhlak kita menjadi baik dari hari demi hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 195 Allah menegaskan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat kebaikanlah kalian semua, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu suka terhadap orang-orang yang berbuat baik. Makanya ada orang namanya muhsin. Itu maksudnya supaya orang tuanya menghendaki agar anaknya itu menjadi muhsinin, menjadi orang yang suka berbuat kebaikan. Mudah-mudahan ada yang namanya muhsin sini. Di dalam ayat yang lain Allah menegaskan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Al-A'raf ayat 56. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Jadi metodenya nanti setelah mendengarkan boleh tanya jawab. Jadi supaya nggak ngantuk. Supaya bisa jadi ada yang unek-uneknya punya unek-unek. Ada yang juga mungkin punya permasalahan. Silahkan tanya apa saja. Insya Allah kalau saya bisa, saya jawab. Kalau saya bisa. Tapi kalau saya tidak tahu, insya Allah akan dijawab pada berikutnya. Insya Allah. Hadirin rahimakumullah, rahmat Allah itu sangat dekat terhadap orang-orang yang suka berbuat kebajikan. Ini maknanya bahwa orang yang akan mendapat rahmat Allah itu orang yang suka berbuat kebaikan. Jadi berbuat baik itu banyak halnya. Salah satunya suatu hari ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada bersama sahabat Abu Bakar. Di dalam sebuah riwayat berkaitan dengan perbuatan baik, an Abi Hurairah radhiyallahu an anna rajulan syatama Abu Bakrin. Jadi diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar bahwa suatu hari rajulan syatama Abu Bakrin. Ada seorang laki-laki, dijelaskan di dalam syarahnya itu adalah A'rabi. A'rabi itu maksudnya Arab udik. Arab udik itu bahasa lainnya Arab yang kurang pendidikan. Tiba-tiba si Arab udik ini syatama Abu Bakrin, mencaci maki sahabat Abu Bakar. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisun. Jadi tatkala tiada angin, tiada hujan, lalu datang seorang laki-laki lalu kemudian mencaci maki sahabat Abu Bakar. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisun, sedangkan Nabi ada di situ. Nabi ada di situ. Dia enggak peduli mau ada Nabi kek, mau enggak ada Nabi kek. Pokoknya dia maki-maki sahabat Abu Bakar. Ketika sahabat Abu Bakar dimaki-maki, tiada angin, tiada hujan, tiada sebab dimaki-maki,
Sahabat Abu Bakar diam aja. Tidak merespon, tidak menjawab, tidak membantah, tidak bertanya. Ngapain kamu kok tiba-tiba maki-maki saya? Enggak. Diam aja. Cuek. Apa? Cuek. Dimaki-maki cuek. Diam aja. Fajalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ajjibu wa yatabassam. Karena sahabat Abu Bakar ini dimaki-maki diam, cuek, enggak merespon, enggak membalas, enggak ngomong, enggak bertanya. Maka kemudian Nabi menjadi takjub terhadap sikap Abu Bakar wa yatabassam. Kemudian Nabi melempar senyum yang indah terhadap sahabat Abu Bakar. Nih kalau kira-kira orang Al-Huda ini nggak ada apa-apa, lagi diem, lagi rame-rame ke bini, tiba-tiba datang orang nyelonong lalu maki-maki, marah nggak? Marah nggak? Marah. Jangankan orang Al-Huda, Ustadz juga bisa marah. Ente ngapain kok tiba-tiba maki-maki saya? Paling nggak kan begitu. Paling tidak merespon. Ini sahabat Abu Bakar diam. Karena sahabat Abu Bakar ini diam, maka Nabi menjadi takjub, wa yatabassam, lalu senyum. Ini Arab, dasar Arab udik. Udah tahu orang dimaki-maki diam, makin tinggi. Maki-maki yang kedua kalinya. Dengan bahasa yang lebih kasar, dengan bahasa yang lebih menyakitkan. Maki-maki lagi. Sahabat Abu Bakar diem aja, nggak merespon, nggak ngomong, nggak balik bertanya, nggak balik ngapa, tapi diem aja. Nabi kemudian menjadi takjub yang kedua, wa tabassam, lalu melempar senyum yang kedua. Nih kalau orang Al-Huda dimaki-maki kedua kalinya dengan bahasa yang lebih kasar, gimana kira-kiranya? Hah? Marah. Namun kemudian, jadi sahabat Abu Bakar itu wafikul limaratin yasmutu Abu Bakrin wala yaruddu alaih, enggak ngapa-ngapain, pokoknya diem aja. Tsumma sabbahu rajulu marratan tsalitsatan. Nah, ini dahsyat ini. Maka si Arab Badui tadi, si Arab Udik tadi, maki-maki yang ketiga kalinya. Suaranya lebih kencang, kata-katanya lebih kasar, lebih menyakitkan. Rupanya sahabat Abu Bakar ini dengan kalimat yang lebih kencang, dengan suara yang lebih keras, sahabat Abu Bakar nggak tahan. Karena nggak tahan, maka kemudian Rodda alaih, sahabat Abu Bakar membalas dengan balasan yang setimpal. Tatkala sahabat Abu Bakar itu kemudian membalas caci maki itu dengan balasan yang singkat, sederhana, santun, cuma membalas. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam minal majlisi. Maka kemudian Nabi berdiri bangkit meninggalkan sahabat Abu Bakar. Nabi berdiri bangkit lalu kemudian meninggalkan sahabat Abu Bakar tanpa sepatah kata pun yang diucapkan. Itu hebatnya Nabi. Fa'atba'ahu Abu Bakrin, maka kemudian Abu Bakar nyusul mengejar Nabi. Lalu kemudian sahabat Abu Bakar bertanya, wa sa'alahu an sababihi ghadabihi wa dhahabihi minal majlis. Sahabat Abu Bakar bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kalau aku salah aku minta mohon maaf. Namun aku bertanya, ya Rasul, apa yang menyebabkan engkau tidak berkenan
Apa yang menyebabkan engkau menjadi tidak suka sehingga engkau berdiri dan engkau pergi meninggalkan aku tanpa sepatah kata pun? Hadirin rahimakumullah, maka kemudian Nabi menjelaskan. Dari pertanyaan Abu Bakar itu, maka kemudian Nabi menjelaskan sebagaimana penuturan sahabat Abu Bakar, fa akhbarahu annahu ma min marratin sababahu fiha ar-rajulu wa sakata illa radda alaih al-malak. Tatkala sahabat Abu Bakar dicaci maki yang pertama kali, dia diam saja, dia tidak merespon, dia tidak mengucapkan, membalikkan kata, atau dia kemudian berupa menyindir, pokoknya diam cuek saja. Ada cuek bebek apa itu? Cuek bebek itu gimana itu? Cuek pokoknya diam. Maka Rasul mengatakan, maka aku melempar senyum karena engkau dikelilingi oleh malaikat. Alhamdulillah. Jadi ketika sahabat Abu Bakar itu dicaci maki, dia diam saja lalu kemudian tidak merespon apapun. Nabi takjub kemudian melempar senyum. Nabi melihat malaikat-malaikat mengelilingi sahabat Abu Bakar. Nih model kita, kalau ada orang dicaci maki diam saja, lalu persepsinya, wah pasti dia salah tuh, makanya dicaci maki diam aja. Betul? Apalagi ustadz tiba-tiba dicaci maki sama jamaahnya, nggak ada hujan, nggak ada apa, pokoknya macam-macam ngomongnya, udah yang kasar-kasar dikeluarin semua sama ustadznya. Ustadznya diam aja karena pernah membaca hadis ini. Jamaahnya, wah ustadz pasti salah itu ustadz. Wah, masa ustadz nggak balas, diam aja, pasti dah ustadznya salah. Betul? Persepsinya begitu. Nabi mengatakan bahwa engkau dikelilingi malaikat, maka aku lempar senyum kepadamu. Lalu kemudian, tatkala kemudian si Arab udik tadi mencaci maki yang kedua kalinya, dicaci maki dengan bahasa yang lebih kasar, dengan ungkapan-ungkapan yang lebih menyakitkan hati, sahabat Abu Bakar masih diam saja. Lalu kemudian Nabi takjub, kemudian melempar senyum kepada Abu Bakar. Ternyata Nabi melihat malaikat yang mengelilingi Abu Bakar bertambah banyak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua di sini sedang dikelilingi malaikat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Namun tatkala Abu Bakar, sahabat Abu Bakar itu dicaci maki yang ketiga, kemudian merespon, kemudian membalas, Nabi mengatakan, zahabal malak wa khadaras syaitan. Malaikat-malaikat itu pada pergi, wa khadaras syaitan, lalu kemudian setan-setan berdatangan. Nah, tatkala setan-setan itu berdatangan, wa ma kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yakhdura majlisan fihi syaitan. Tidaklah mungkin Rasul itu berada dalam satu majlis yang di majlis itu ada syaitan. Jadi syaitan itu tampak Pak sama Nabi. Nabi itu bisa melihat kalau ada kita majlis kayak gini, syaitan itu hadir, Nabi bangkit lalu pergi. Jadi kalau kita ada ketemu lagi banyak orang, lalu lagi ngomongin yang nggak benar, lagi gibah, lagi ngomongin orang, itu di situ sungguhnya ada setan. Cuma kita nggak ngeliat, ustadz juga nggak ngeliat, malah nimbrung, Kalau Nabi an yakhdura majlisan fihi syaitan, dia tidak mungkin berada dalam satu majlis yang di situ setan itu hadir. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 4896 dan juga
di dalam kitab Subulus Salam, dan juga hadis ini disahihkan oleh Albani. Hadirin rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa orang yang dicaci maki diam saja, itu menunjukkan bahwa orang itu paham. Nah, persepsi umum kalau orang dicaci maki diam saja, pasti orang dicaci maki salah. Iya. Betul. Betul. Ini mengenai berbuat kebaikan di zaman corona ini, ada seorang habaib viral. Seorang habaib, beliau ditegur berkaitan dengan prokes karena kemudian terjadi adu mulut, lalu kemudian si Habib tadi ditendang atau apa itu. Betul. Karena ditendang, karena Habibnya juga mungkin juga tensinya tinggi, petugasnya merasa bahwa dirinya itu dilawan. Lalu kemudian akhirnya si orang yang menendangnya itu minta maaf mendatangi rumahnya Habib. Habib tahu hadis ini, maka kemudian orang yang minta maaf itu diumrohkan oleh Habib tadi. Kira-kira kita bisa nggak? Bisa nggak kita membalas kejahatan orang dengan kebaikan? Dulu waktu saya kecil, tahun 60-an, itu banyak di daerah-daerah itu, kalau namanya orang sebelum tahun 60 sudah haji, itu biasanya orang kaya. Umumnya orang kaya. Biasanya punya sawah, punya kebun, dan namanya kehidupan di kampung. Kalau padi itu sudah menguning menjelang panen, itu sedang terjadi paceklik, kelangkaan pangan. Banyak orang yang juga kemudian kelaparan karena uang dan perbekalan sudah habis untuk bercocok tanam, sudah habis untuk membiayai tanaman-tanaman, sementara panen belum, kurang lebih setengah bulan lagi lah. Tapi kan hidup ini kan perlu makan. Akhirnya ada beberapa orang yang kemudian melihat padi yang sudah merunduk dan sudah menguning, namun masih tinggal beberapa hari lagi bisa dipanen, nggak taunya dia memanen duluan di sawah. Ketika padi itu dicuri, dipanen duluan di sawah, lalu kemudian hasil mengambil padi, mencuri padi di tengah sawah itu kemudian mau dibawa pulang oleh 2-3 orang tadi secara bersama-sama, dia muter-muter aja. Dia tidak tahu jalan mau pulang, muter lagi, balik lagi. Inilah ilmunya orang dulu ini. Ini sering. Saya kira ini terjadi di mana-mana karena ilmu ini masyhur. Jadi orang yang melakukan pencurian di sebuah rumah orang Pak Haji tadi yang memiliki ilmu itu tadi, atau di kebunnya atau di sawahnya, itu nggak bisa pulang. Muter-muter akhirnya sampai siang, sampai jam 1. Sebagai orang yang memiliki ilmu, Pak Haji tadi mengerti, oh ini di sawah sedang ada orang yang nggak bisa balik ini. Dia akhirnya pergi ke sawah, lalu ditepuk. Begitu ditepuk, dia kaget, nggak taunya sepemilik sawah. Orang dulu kemudian orang ini diajak, bawa pulang sama padinya, diajak ke rumah. Terus bilang sama Bu Haji, Bu Haji tolong masakin. Ini orang kasihan dari pagi, mungkin belum makan. Orang pencuri dulu, nggak kayak pencuri zaman sekarang, begitu ketahuan langsung. Apa itu? Melawan, menganiaya orang yang pemiliknya. Dulu enggak, pencuri masih punya etika. Dia diem, mau dirinya salah, diajak ke rumah, dia ke rumah. Setelah masakan itu masak, disuruh makan. Mas-mas ini lapar ya, dari pagi muter-muter aja nggak bisa pulang. Habis makan segala macam, lalu kemudian hasil curiannya itu dipisahkan menjadi 2 bagian. Sebagian untuk pemiliknya, sebagian untuk
yang mencuri. Bahasanya alhamdulillah, walaupun ini waktunya belum panen, engkau sudah memanen duluan. Karena itu aku hibahkan ini yang 50%-nya untuk kamu bawa pulang untuk bisa memberi bekal, bisa makan keluarga. Wah begitu Pak. Ini kalau zaman sekarang kayaknya orang mencuri mangga aja bisa digebukin rame-rame, bakar. Ini akhlak sekarang itu sudah nggak karu-karuan. Orang salah sedikit aja udah lapor polisi. Ini akhlak ini penting. Jadi sudah dari dahulu kala bahwa orang yang kemudian membalas kejahatan orang, membalas kesalahan orang dengan yang lebih baik, dengan kebaikan, itu Allah memberikan pahala yang lebih baik. Insya, kira-kira setelah mendengar ini kita bisa membalas kejahatan orang dengan kebaikan? Insya Allah. Hadirin rahimakumullah, sebenarnya di dalam Islam itu kalau orang itu diperlakukan tidak baik, katakanlah dicubit, lalu kemudian orang yang dicubit itu mencubit lagi dengan cubitan yang sama, dengan keras yang sama, dengan balasan yang setimpal, itu dibolehkan. Dengan bahasa lain, wa akhadha bihaqqihi, dia itu mengambil haknya. Ketika orang dicubit dengan satu cubitan yang tidak begitu keras, lalu membalas mencubit dengan cubitan yang tidak begitu keras, dengan cubitan yang setimpal, itu adalah merupakan dibolehkan. Al-Quran menegaskan dalam surat yang ke-42, Asy-Syura ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Wa jazaa'u sayyi'atin, balasan buat orang yang berbuat kesalahan, yang berbuat kejahatan, sayyi'atun mithluha, sayyi'atun mithluha, dengan balasan yang setimpal, itu boleh. Jadi kalau bapak dipaki 2 kata, dimaki 2 kata, balasnya 2 kata. Tapi istri bapak diomongin sekata, balasnya berapa puluh kata, Pak? Bu, bapaknya ngomong 5 kata, ibu balas 50 kata. Ini kan sekarang semuanya mahal, cabai mahal, terasi mahal, ini mahal. Di pasar juga lama ngantrinya, bapak nggak tahu aja. Seperti coba negur, Bu, kok ke pasarnya lama? Malah marahnya yang dikemukakan. Cuma ditanya, ke pasar kok lama? Tinggal bilang tadi ngantrinya lama apa waktu beli cabai, karena banyak orang yang beli cabai. Kebetulan cabai lagi turun harganya. Wah ini macam-macam. Balasannya itu memberondong. Itu istri orang sana. Istri orang sini sih insya Allah enggak. Insya Allah enggak apa? Enggak beda. Jadi, tapi itu memang sudah karakter wanita. Jadi kalau laki-laki enggak ngerti karakter wanita, ya keterlaluan. Makanya kalau laki-laki itu harus berjiwa besar. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, boleh membalas dengan balasan yang setimpal. Kalau ditonjok lagi dengan balasan tonjokan yang tekanannya setimpal. Faman afa, barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan kemudian dengan berbuat yang lebih baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka akan dibalas oleh Allah langsung. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi banyak hal yang dicontohkan di dalam ajaran Islam itu, kita dianjurkan untuk selalu lebih. Jadi kalau ada orang yang kemudian ngomelin kita atau tidak setuju dengan kita boleh membalas.
tapi akan lebih baik wa aslaha. Faman afa wa aslaha. Kalau kita kemudian berbuat yang lebih baik. Jadi kalau ada umpama kita punya pohon mangga depan rumah, ada anak yang lemparin mangga karena dia pingin mangga. Itu kalau kita biasanya dibentak-bentak, woi, ngapain? Woi, woi. Kalau bapak itu akan menjadi lebih baik, nak, stop, jangan lemparin, nanti saya ambilkan. Diambilkan, dikasihkan. Kira-kira di sini ada yang begitu? Makanya kalau kita punya pohon di samping rumahkah, di depan rumahkah, kita harus niatkan siapapun yang mengambil ini, saya ikhlaskan. Walaupun dia tidak izin, karena semua itu dicatat sebagai kebaikan. Nanti insya Allah dalam kaitan memanfaatkan lahan tidur, dalam kaitan menumbuhkan tanaman, yang kemudian tanamannya itu berbuah lalu dimakan oleh burung, kita dicatat oleh Allah sebagai sedekah. Shadaqatun ila yaumil qiyamah, menjadi sedekah amal jariah yang dicatat sampai hari kiamat. Andaikan kemudian buah itu dicuri oleh orang, maka Allah memberikan catatan bahwa itu sebagai sedekah. Betapa agungnya ajaran Islam itu. Jadi ajaran Islam itu tidak benar dipersepsikan sebagai teroris. Islam itu dipersepsikan sebagai orang yang mengusung pedang kemudian sedikit-sedikit marah. Tidak. Kita harus tolak ajaran itu. Itu klaim sepihak. Lalu kemudian ada orang, kadang-kadang kita sering nggak masuk akal. Kelompok-kelompok tertentu yang mengaku memperjuangkan Islam, sesungguhnya dia itu menghancurkan Islam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, nanti kita sampai jam berapa ini? Sampai jam 6. Oh, sampai jam 6. Hadirin rahimakumullah, sedikit pada bagian akhir ini. Mudah-mudahan 5 menit lagi kelar, masih ada waktu 15 menit untuk tanya jawab. Lalu bagaimana atau apa cirinya orang yang akan mendapat rahmat Allah itu? Al-Quran menjelaskan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-71 bahwa orang yang akan mendapat rahmat Allah itu, tadi kan kita bicara inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Lalu kemudian dalam ayat At-Taubah 71 Allah menjelaskan orang-orang yang akan mendapat rahmat Allah itu, yang pertama, wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhum awliya'u ba'd. Yang pertama, baik mukmin itu laki-laki, baik mukmin itu perempuan, ba'dhum awliya'u ba'd, suka menolong, suka tolong menolong. Ayyatanasarun, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ba'dhum awliya'u ba'd ayyatanasarun, maksudnya suka saling tolong menolong. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bahwa orang yang akan mendapat rahmat Allah itu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ciri yang kedua itu, di samping suka menolong, suka tolong menolong, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang kedua itu cirinya beramar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu biasanya tidak memiliki risiko. Tetapi nahi mungkar, ini yang memiliki risiko besar. Kalau pengajian begini, insya Allah nggak ada risikonya. Tapi nahi mungkar, mencegah orang-orang jangan sampai berjudi di lingkungan kita, mencegah agar jangan sampai terjadi peredaran narkoba di lingkungan kita, mencegah orang agar jangan sampai
kumpul-kumpul yang tidak benar, mencegah anak-anak agar jangan berisik umpamanya di malam hari, karena waktunya orang tidur jam 2, jam 3 mereka bercanda dengan keras bernyanyi-nyanyi. Ini pasti tidak suka. Begitu juga ustadz ketika kemudian nahi mungkar, ngomong yang sifatnya nahi mungkar, itu juga dibenci. Nggak usah oleh orang lain, oleh jamaahnya aja bisa dibenci. Ustadz ngomong aja begitu. Mesti. Lalu yang ketiga, hadirin rahimakumullah, yang ketiga itu wa yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Jadi suka tolong menolong, amar ma'ruf nahi mungkar, yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Yang keempat wa yu'tunaz zakah, mengeluarkan zakat. Dan yang terakhir wa yuti'unallaha wa rasulah, itu mentaati Allah dan Rasulnya. Kelima-limanya ini adalah kumulatif. Suka tolong menolong, lalu kemudian mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mentaati Allah dan Rasulnya, dan juga apa tadi satunya itu, maka kemudian ayat ini ditutup dengan ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Mereka itulah orang yang akan mendapat rahmat Allah. Jadi tolong menolong, amar ma'ruf nahi mungkar, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mentaati Allah dan Rasulnya, itu sifatnya kumulatif. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah orang-orang yang akan mendapat rahmat Allah. Artinya sifat kumulatif itu tidak bisa orang itu cuma sering menolong orang, dermawan, mengeluarkan zakat, tapi dia nggak sholat. Ini tidak bisa mendapatkan rahmat Allah, karena sifatnya kumulatif. Kalimat kumulatif ini ditemukan pada kalimat ujung dari ayat sayarhamuhumullah, ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah yang akan mendapat pertolongan Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya bisa husnul khatimah, sehingga kelak kita sama-sama bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini kami silakan buka tanya jawab.